Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Norafni Junianto. Saya dari kelompok 7 yang ingin berpresentasi mengenai pengembangan kurikulum berbasis karakter. Sebelumnya maaf, ini mata saya lagi iritasi, jadi saya izin untuk memakai kacamata ya, karena ini nggak enak dilihat nih. Maaf. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Imro Rosadi selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Dan mohon maaf, saya membawa secari kertas yang berisi garis besar materi yang akan saya sampaikan di video presentasi kali ini. Nah, video presentasi kelompok 7 ini berjudulkan pengembangan kurikulum berbasis karakter. Oke, langsung pada materi saja. Materi bagian saya yang pertama ini adalah pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Jadi pendidikan karakter ini adalah upaya sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis berarti tersusun, terencana, terapi. Jadi upaya yang sistematis untuk membentuk nilai, moral, dan etika pada peserta didik atau pada individu tertentu. Nah, ini adalah pendidikan karakter. Oke, terus ada satu kutipan yang kelompok kami ambil, yaitu Likona. Ini adalah salah satu ahli yang berpendapat. Jadi menurut Likona ini, pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur. Nilai luhur yang apa? Nilai luhur seperti kejujuran, terus kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan rasa peduli sesama. Ini yang disampaikan oleh Likona. Nah, selain itu kita akan menyampaikan juga fungsi pendidikan karakter di dalam pendidikan. Nah, menurut Kemendikbud, fungsi pendidikan karakter ini ada 3, yaitu yang pertama transformasi, yang kedua penguatan, yang ketiga penyaring. Oke, yang pertama adalah transformasi. Apa itu transformasi? Jadi transformasi ini kan berarti perubahan ya. Nah, perubahannya bagaimana? Menurut pengertiannya, fungsi transformasi dalam pendidikan ini adalah membentuk individu berakhlak mulia dan berkepribadian baik. Jadi fungsi transformasi ini lebih ke mengubah yang tadinya belum baik menjadi lebih baik, seperti itu. Yang kedua adalah fungsi penguatan. Apa ini fungsi penguatan? Fungsi penguatan ini lebih tertuju kepada rasa nasionalisme. Jadi menurut Kemendikbud, fungsi penguatan dalam pendidikan ini adalah memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Nah, peserta didik ini dikuatkan nilai kebangsaannya seperti rasa cinta tanah air, patriotisme, nasionalisme, dan intinya tidak terpengaruh atau tidak terdominasi oleh kebudayaan luar selain bangsa kita sendiri. Itu fungsi penguatan. Terus fungsi penyaring. Nah, fungsi penyaring ini menyaring hal-hal negatif dari lingkungan maupun globalisasi. Nah, dalam dunia digital ini, di era sekarang ini kan dunia global itu dalam genggaman kita. Kita dari smartphone aja kita bisa mengetahui info-info ataupun kejadian yang terjadi di dunia global sana. Nah, fungsi penyaring ini berfungsi untuk kita diharapkan bisa menyaring hal-hal negatif dari globalisasi dan dari lingkungan yang kita hinggapi, kita hidupi sekarang. Nah, itu saja materi bagian saya. Selanjutnya masuk pada presentasi teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman Sabata dengan NIM 201232554. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai pembentukan proses pendidikan karakter. Pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai utama yang dirumuskan oleh Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama ada religius, yaitu menanamkan nilai-nilai utama keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya sholat berjamaah di musola, di masjid, kemudian mengikuti mengaji misalnya di majelis taklim misalnya. Radio juga misalnya bagaimana murid itu berhubungan dengan guru-gurunya, apakah baik, sopan ya.
kemudian apakah salim misalnya, kemudian ketika di rumah bagaimana mereka dengan keluarganya, apakah sopan santun menggunakan bahasa yang santun. Dan kalau dalam bahasa Jawa itu misalnya anda pasor misalnya ya. Kemudian ada nasionalisme, yaitu mengembangkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia ya. Jadi nasionalisme itu tidak secara simbolis ya, itu mengikuti upacara bendera setiap hari Senin misalnya. Nah, secara aplikasinya misalnya itu kita seorang anak itu membuat sebuah karya, membuat sebuah project misalnya, itu yang bisa bermanfaat bagi sebuah negara. Jadi bisa menciptakan sebuah inovasi terobosan baru misalnya yang bagus buat negara misalnya. Itu secara aplikasinya. Kemudian ada yang ketiga, ada integritas, yaitu membentuk sikap jujur, bertanggung jawab dan disiplin. Nah, jujur misalnya jujur bagaimana ketika dia dengan temannya, apakah dia itu selalu jujur misalnya, tidak berbohong misalnya. Bagaimana ketika dia diamanahi misalnya sama orang tuanya, diberikan sebuah uang untuk dibelikan di warung misalnya, apakah dia amanah misalnya. Dan bertanggung jawab ya sama ya, bertanggung jawab ini ketika diperintah apakah mau melakukan perintah tersebut dan dengan baik atau tidak. Kemudian disiplin misalnya berangkat sekolah tepat waktu jam 7 misalnya, pulang sekolah juga tepat waktu. Kemudian dari segi pakaian itu juga disiplin ya. Kemudian mandiri yaitu mendorong peserta didik untuk percaya diri dan tidak bergantung pada orang lain. Percaya diri ini dalam hal yang baik, misalnya percaya diri ketika maju di kelas misalnya, itu juga bagus. Kemudian tidak bergantung pada orang lain. Jadi ketika melakukan sesuatu, misalnya ketika mengerjakan PR itu bisa mandiri misalnya, walaupun bisa diskusi. Misalnya ketika dia bisa mencuci baju sendiri ya, kemudian menyapu sendiri misalnya. Kemudian gotong royong ya, menumbuhkan sikap peduli dan kerjasama dalam kehidupan sosial ya. Sikap peduli misalnya ketika melihat temannya itu sedang kesulitan, apakah dia merasa peduli kemudian membantu. Misalnya ketika melihat temannya jatuh dari sepeda misalnya, apakah dia membantu dengan baik ya. Kemudian kerjasama dalam kehidupan sosial, jadi misalnya anak itu mengikuti kerja bakti sosial di masyarakatnya, atau mungkin melakukan suatu pekerjaan itu dengan bersama-sama ya. Kemudian proses pendidikan karakter ini harus dilakukan secara berkelanjutan, jadi kontinu, melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, sekolah ini sebagai institusi yang memberikan pendidikan karakter secara formal melalui kurikulum yang ada. Ya, selanjutnya slide kedua yaitu strategi pelaksanaan pendidikan karakter ya. Maaf ya, ini ganti pencahayaan karena tadi lupa menghidupkan lampu. Di sekolah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Antara lain yang pertama ada integrasi dalam mata pelajaran pendidikan karakter. Itu pendidikan karakter itu harus disisipkan dalam setiap mata pelajaran, seperti mengajarkan kejujuran dalam matematika atau tanggung jawab dalam tugas-tugas sekolah, mengajarkan kejujuran dalam matematika. Jadi ketika mengajarkan matematika itu tidak membawa kalkulator misalnya, mengajarkan sendiri-sendiri, tidak melihat temannya misalnya. Kemudian tanggung jawab dalam tugas sekolah misalnya, jadi PR yang diperintahkan guru itu dikerjakan, dilaksanakan dengan baik apapun. Misalnya PR menulis atau membuat suatu proyek atau karya itu dapat dikerjakan dengan baik, dengan maksimal ya. Kemudian pembiasaan dan keteladanan guru dan
tenaga kependidikan harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembiasaan dan keteladanan, guru itu harus menjadi teladan. Jadi siswa juga harus memiliki tokoh teladan, tokoh yang dia anut, yang dia sukai, lebih dari seorang guru tersebut misalnya. Jadi ada misalnya itu ada contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu, dan menerapkan nilai-nilai tersebut, nilai karakter itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, OSIS, dan kegiatan sekolah juga dapat menjadi media dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Jadi seperti pramuka misalnya kan ada baris berbaris ya, itu melatih kedisiplinan juga, melatih kerapian misalnya dari pakaian. Kemudian OSIS bagaimana membuat acara yang bagus, yang terstruktur, yang bagaimana melatih kekompakan dalam OSIS itu ya, bagaimana mengorganisasi suatu ya. Kemudian kegiatan sekolah lain misalnya seperti rebana ya, itu juga membutuhkan kekompakan ya, ada nilai-nilai budaya dan religius juga, dapat menjadi media dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Yang terakhir adalah lingkungan sekolah yang kondusif, menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perilaku positif melalui peraturan dan budaya sekolah. Jadi jangan lingkungan sekolah yang kondusif, yang positif, misalnya saling mendukung antara teman satu lain, saling membantu misalnya ketika ada yang mengerjakan tugas kesusahan, konteksnya adalah tugas yang boleh dikerjakan bersama-sama tentunya, bukan tugas yang sendiri-sendiri ya, bukan. Jadi ada nilai gotong royong juga di sana, berlaku positif. Kemudian kondusif, suatu situasi yang kondusif itu ya itu saling mensupport satu sama lain, itu tidak ada bullying di situ misalnya, tidak ada yang satu pihak yang dirugikan atau yang misalnya disudutkan di sana, tidak ada. Jadi semuanya sama rata, dan pengajarannya juga sama, semuanya mendapatkan hal yang sama. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan, kalau lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum berbasis karakter di sekolah. Pengembangan kurikulum berbasis karakter dilakukan dengan menyesuaikan standar pendidikan dengan nilai-nilai moral dan budaya bangsa. Dalam hal ini ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama, model terintegrasi, yakni pendidikan karakter dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada seperti pendidikan, agama, dan Pancasila. Yang kedua, model ekstrakurikuler. Pendidikan karakter dikembangkan melalui kegiatan di luar jam pelajaran sesuai seperti program sosial dan pramukaan. Yang ketiga, model hidden kurikulum, yakni pembentukan karakter juga dilakukan melalui budaya, keteladanan guru, dan aturan yang diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, kurikulum berbasis karakter harus dirancang agar dapat membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan baik. Yang selanjutnya, pelaksanaan pendidikan karakter. Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah seharusnya melibatkan semua pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Beberapa bentuk implementasi pendidikan karakter di sekolah meliputi yakni menciptakan budaya sekolah yang berkarakter. Sekolah harus memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam setiap aspek kegiatan,
pembelajaran dan interaksi sosial. Yang selanjutnya, melibatkan orang tua dan masyarakat. Pendidikan karakter harus didukung oleh lingkungan, keluarga, dan masyarakat agar nilai-nilai yang diajarkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi dan monitoring. Sekolah memerlukan evaluasi terhadap program pendidikan karakter yang telah ditetapkan untuk memastikan efektivitasnya. Baik, selanjutnya sesi pertanyaan. Barangkali yang ingin bertanya boleh bertanya di bawah komentar ini. Terima kasih.